Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salsabila dari 11 IPA 3. Saya akan menceritakan sejarah tentang Sultan Agung versus Jepecheon. Sultan Agung versus Jepecheon. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain: 1. Mempersatukan seluruh tanah Jawa, dan 2. Mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait dengan cita-citanya ini, maka Sultan Agung sangat menentang keberadaan FOC di Jawa, apalagi tindakan FOC yang terus memaksa kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli itu juga dapat membawa penderitaan oleh rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yakni 1. Tindakan monopoli yang dilakukan FOC. 2. FOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. 3. FOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan 4. Keberadaan FOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Pada tahun 1628 telah dipersiapkan pasukan dengan segenap persenjataan dan perbekalan. Pada waktu itu, yang menjadi gubernur jenderal FOC adalah Jepecheon. Sebagai pemimpin pasukan Mataram adalah Tumenggung Baureksa. Pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baureksa menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha membangun pos pertahanan, tetapi komponen FOC berusaha menghalang-halangi, sehingga pertempuran antara kedua pihak tidak dapat dihindari. Di tengah-tengah berkecangkupannya peperangan itu, pasukan Mataram yang lain berdatangan, seperti pasukan di bawah Sura Agul yang dibantu oleh Kiai Dipati Mandurareja dan Upasanta. Datang pula laskar orang-orang Sunda di bawah pimpinan Adipati. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia dari berbagai tempat. Terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Mataram melawan FOC di berbagai tempat, tetapi kekuatan FOC dengan senjatanya jauh lebih unggul, sehingga dapat memukul mundur semua lini kekuatan pasukan Mataram. Tumenggung Baureksa sendiri gugur dalam pertempuran itu. Dengan demikian, serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 itu belum berhasil. Sultan Agung tidak berhenti dengan kekalahan yang baru saja dialami pasukannya. Ia segera mempersiapkan serangan yang kedua. Belajar dari kekalahan terdahulu, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Ia juga membangun lubung-lubung beras untuk persediaan bahan makanan seperti di Tegal dan Cirebon. Tahun 1629 pasukan Mataram diberangkatkan menuju Batavia. Sebagai pimpinan pasukan Mataram dipercayakan pada Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Jumina, dan Dipati Purbaya. Ternyata informasi persiapan pasukan Mataram diketahui oleh FOC. Dengan segera FOC mengirim kapal-kapal peperangan untuk menghancurkan lubung-lubung yang disiapkan pasukan Mataram di Tegal. Tentara FOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lubung beras. Pasukan Mataram pantang mundur. Dengan kekuatan pasukan yang ada, terus berusaha mengepung Batavia. Pasukan Mataram berhasil mengepung dan menghancurkan benteng Hollandia. Berikutnya pasukan Mataram mengepung benteng Bommel, tetapi gagal menghancurkan benteng tersebut. Pada saat pengepungan benteng Bommel, terpetik berita bahwa Jepecheon meninggal. Peristiwa
Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 September 1629 dengan semangat juang yang tinggi pasukan Mataram terus melakukan penyerangan. Dalam situasi yang kritis ini, pasukan Belanda semakin marah dan meningkatkan kekuatan untuk mengusir pasukan Mataram dengan mengandalkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap. Akhirnya dapat menghentikan serangan pasukan Mataram. Pasukan Mataram semakin melemah dan akhirnya ditarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan Sultan Agung yang kedua ini juga mengalami kegagalan. Dengan kegagalan pasukan Mataram, penyerangan Batavia membuat FOC semakin berambisi untuk terus melaksanakan monopoli dan memperluas pengaruhnya di daerah lain. Namun di balik itu, FOC selalu khawatir dengan kekuatan tentara Mataram. Tentara FOC selalu berjaga-jaga untuk mengawasi gerak-gerik pasukan Mataram. Sebagai contoh, pada waktu pasukan Sultan Agung dikirim ke Palembang dan membantu Raja Palembang dalam melawan FOC, langsung diserang oleh tentara FOC. Di perlawanan pasukan Sultan Agung terhadap FOC memang mengalami kegagalan, tetapi semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing di Nusantara terus tertanam pada jiwa Sultan Agung dan para pengikutnya. Sayangnya, semangat ini tidak diwarisi oleh raja-raja pengganti Sultan Agung. Setelah Sultan Agung meninggalkan tahun 1645, Mataram menjadi semakin lemah sehingga akhirnya berhasil dikendalikan oleh FOC. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sunan Amungrat. Ia memerintah pada tahun 1646 sampai 1677. Ternyata Raja Amungrat merupakan raja yang lemah dan bahkan bersahabat dengan FOC. Raja ini bersifat reaksisoner dengan bersikap sewenang-wenang kepada rakyat dan kejam terhadap ulama. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Amungrat itu timbul berbagai perlawanan rakyat, salah satunya perlawanan yang dipimpin oleh Tarunajaya. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.